Bismillahirrahmanirrahim. Siapa sangka, seorang pria yang hidup bersama 10 istri dalam satu rumah dapat mengajarkan kita pelajaran berharga tentang cinta, kejujuran, dan pengorbanan? Bagaimana kisahnya bisa menjadi begitu rumit dan penuh konflik, namun juga memberi makna mendalam tentang kehidupan dan hubungan antar manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Markito semua, hari ini kita akan membahas kisah yang mungkin terdengar tidak biasa dan bahkan membuat kalian terheran-heran. Seorang pria yang hidup bersama 10 istri dalam satu atap. Kedengarannya seperti sebuah drama penuh intrik dan emosi. Ya? Yuk, simak terus kisah lengkapnya yang penuh dengan kejutan dan pelajaran hidup. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like jika kalian suka cerita-cerita inspiratif seperti ini. Dan buat yang baru di channel ini, subscribe dulu ya biar nggak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kalian jadi yang pertama tahu kalau ada video terbaru. Selain itu, yuk sama-sama kita hiasi kolom komentar dengan sholawat Nabi. Semoga sholawat yang kita ucapkan bisa menjadi berkah dan kebaikan bagi kita semua. Amin. Kisah ini bermula di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Seorang pria bernama Pak Ahmad, yang dikenal sebagai sosok sederhana namun disegani di kampungnya, membuat gempar seluruh warga karena suatu alasan yang tak biasa. Pak Ahmad bukan orang yang menonjol dalam hal harta, dia hidup dengan cukup sederhana sebagai pedagang hasil bumi. Namun, yang membuatnya istimewa adalah, dia memiliki 10 istri. Ya, 10. Dan mereka semua tinggal bersama dalam satu rumah besar di pinggir desa. Bagi warga desa, poligami mungkin bukan sesuatu yang langka, tetapi memiliki 10 istri sekaligus, itu adalah rekor baru yang membuat Pak Ahmad menjadi topik pembicaraan sehari-hari. Kisah ini tidak sesederhana kelihatannya. Awalnya, Pak Ahmad menikahi istri pertamanya, Bu Siti, yang sudah menemaninya sejak masa-masa sulit. Pernikahan mereka penuh cinta dan kebahagiaan. Namun, setelah beberapa tahun, Pak Ahmad merasa bahwa hidupnya perlu lebih banyak warna. Dan mulailah dia memutuskan untuk menikahi istri kedua, Bu Nur. Alasan yang dia berikan saat itu adalah karena ingin membantu Bu Nur yang merupakan janda dan sedang kesulitan finansial. Bu Siti, meski awalnya menolak, akhirnya menerima keputusan suaminya dengan berat hati, demi cinta dan ketaatannya sebagai seorang istri. Namun, cerita tidak berhenti di situ. Istri kedua membawa lebih banyak perubahan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Awalnya, Bu Siti berusaha keras untuk menerima keberadaan Bu Nur, tapi lama-kelamaan kecemburuan mulai tumbuh. Bu Siti mulai merasa bahwa suaminya lebih memperhatikan istri barunya daripada dirinya. Konflik kecil mulai muncul di rumah tangga mereka. Meski Pak Ahmad selalu berusaha menenangkan suasana dengan mengatakan bahwa dia mencintai kedua istrinya secara adil. Waktu berlalu, dan entah bagaimana, Pak Ahmad menikahi istri ketiga, Bu Ani, yang juga seorang janda dengan 3 anak. Kali ini, alasan yang digunakan adalah membantu keluarga yang membutuhkan. Tapi, semakin banyak istri yang dia miliki, semakin sulit bagi Pak Ahmad untuk menjaga keseimbangan dalam rumah tangganya. Ketiga istri mulai merasa bahwa perhatian yang mereka dapatkan tidak sama, dan konflik kecil mulai berubah menjadi pertengkaran besar. Lalu datanglah istri keempat, kelima, hingga ke-10. Setiap pernikahan baru membawa masalah baru dalam kehidupan Pak Ahmad. Para istri mulai merasa tidak lagi menjadi prioritas dalam hidup suami mereka, dan hubungan di antara mereka semakin tegang. Meski begitu, Pak Ahmad tetap bersikukuh bahwa dia mampu mengurus semuanya dengan adil, meski kenyataannya jauh dari itu. Di balik semua kerumitan itu, ada satu hal yang menarik dari Pak Ahmad. Dia adalah seorang pria yang sangat berpegang teguh pada ajaran agama. Dia selalu berusaha untuk berlaku adil dan tidak pernah berniat menyakiti hati salah satu dari istrinya. Namun, keadilan dalam poligami ternyata bukan perkara mudah. Perbedaan latar belakang, kepribadian, dan kebutuhan masing-masing istri membuat Pak Ahmad seringkali berada dalam posisi sulit.
Puncak dari konflik ini terjadi ketika istri ketiga, Bu Ani, merasa sangat tersingkirkan. Dia merasa bahwa Pak Ahmad lebih sering menghabiskan waktu dengan istri baru daripada dengan dirinya dan anak-anaknya. Bu Ani akhirnya memutuskan untuk meninggalkan rumah besar itu bersama anak-anaknya. Kepergiannya mengguncang rumah tangga Pak Ahmad. Untuk pertama kalinya, dia merasakan bahwa cintanya tidak cukup untuk menjaga keluarganya tetap utuh. Pak Ahmad merasa bersalah. Dia sadar bahwa mungkin dia telah terlalu memaksakan dirinya untuk membangun keluarga besar, ini tanpa memikirkan perasaan dan kebutuhan emosional setiap istrinya. Ini adalah titik balik bagi hidupnya. Setelah kepergian Bu Ani, dia mencoba lebih keras untuk memperbaiki hubungan dengan istri-istrinya yang lain. Namun, itu tidak mudah. Luka sudah terlanjur dalam, dan rasa cemburu yang pernah ada tidak bisa hilang begitu saja. Meski Pak Ahmad mencoba memperbaiki situasi setelah kepergian Bu Ani, luka yang ada di hati istri-istrinya sulit untuk sembuh. Rumah besar yang dulu penuh dengan tawa dan canda kini seringkali sunyi, dihiasi oleh ketegangan yang tidak pernah hilang. Istri-istri Pak Ahmad, meskipun tinggal di satu rumah, jarang berbicara satu sama lain. Masing-masing merasa bahwa Pak Ahmad lebih memperhatikan istri yang lain, dan hal ini membuat hubungan di antara mereka semakin renggang. Bu Siti, yang sudah paling lama bersama Pak Ahmad, seringkali merasa diabaikan. Dia berusaha tetap kuat, tetapi dalam hatinya, dia merasa bahwa cintanya kepada suaminya perlahan memudar. Pak Ahmad yang dulu merasa dirinya mampu membagi cinta dengan adil, mulai meragukan pilihannya. Dia sadar bahwa pernikahannya bukan hanya tentang tanggung jawab materi, tetapi juga tentang perasaan. Setiap istri memiliki ekspektasi yang berbeda, dan semakin banyak dia mencoba untuk menyenangkan semuanya, semakin dia merasa bahwa dirinya gagal. Pertengkaran kecil antara istri-istrinya seringkali memuncak menjadi konflik besar, dan Pak Ahmad mulai merasa bahwa dia kehilangan kontrol atas situasi. Salah satu titik krisis terjadi ketika istri keempatnya, Bu Maryam, mengajukan tuntutan cerai. Bu Maryam merasa bahwa kehidupannya dengan Pak Ahmad sudah tidak lagi bermakna. Dia merasa suaminya tidak lagi memberikan perhatian yang dia butuhkan dan memutuskan untuk meninggalkan rumah. Ini adalah pukulan besar bagi Pak Ahmad, karena Bu Maryam adalah istri yang dia sangat sayangi. Tapi, di sisi lain, dia juga menyadari bahwa mempertahankan pernikahan dalam kondisi seperti ini tidak akan membuat siapapun bahagia. Kepergian Bu Maryam semakin memperburuk hubungan antara Pak Ahmad dan istri-istri lainnya. Istri-istri yang lain mulai meragukan komitmen suami mereka, dan sebagian dari mereka merasa bahwa mereka mungkin juga akan pergi suatu hari nanti. Bu Siti, sebagai istri pertama, berusaha menenangkan keadaan. Dia masih berharap bahwa keluarganya bisa bersatu kembali, tetapi jauh di dalam hatinya, dia tahu bahwa situasinya semakin tidak terkendali. Pak Ahmad kemudian memutuskan untuk mengajak semua istrinya berkumpul dan berbicara dari hati ke hati. Dia ingin mencari solusi untuk menyelamatkan rumah tangganya yang sudah di ujung tanduk. Pada pertemuan itu, Pak Ahmad dengan jujur mengakui bahwa dia telah gagal menjadi suami yang adil. Dia meminta maaf kepada semua istrinya dan mengakui bahwa dia tidak pernah benar-benar memahami perasaan mereka. Untuk pertama kalinya, Pak Ahmad menangis di depan istri-istrinya. Ini adalah momen yang sangat mengharukan, karena selama ini dia selalu terlihat kuat dan tegar. Namun, meskipun Pak Ahmad sudah menunjukkan kerendahan hatinya, luka di hati istri-istrinya terlalu dalam untuk sembuh hanya dengan permintaan maaf. Masing-masing istri memiliki rasa sakit yang tidak bisa begitu saja dilupakan. Bu Siti, yang sudah menahan diri selama bertahun-tahun, akhirnya mengungkapkan semua perasaannya. Dia mengatakan bahwa meskipun dia mencintai Pak Ahmad, dia merasa bahwa cintanya sudah tidak cukup untuk bertahan dalam hubungan ini. Bu Siti mengakui bahwa dia merasa lelah secara emosional, dan meskipun dia menghargai usaha suaminya, dia merasa sudah waktunya untuk mengevaluasi kembali hidup mereka. Pada saat itu, istri-istri yang lain juga mulai berbicara. Mereka semua merasa bahwa cinta yang mereka bagi dengan Pak Ahmad sudah berubah. Bukan karena mereka tidak mencintai suami mereka,
Tetapi karena mereka merasa bahwa cinta itu tidak lagi tulus. Setiap istri merasa bahwa mereka harus bersaing untuk mendapatkan perhatian Pak Ahmad, dan ini bukanlah kehidupan yang mereka inginkan. Pak Ahmad, yang mendengarkan semua curahan hati istri-istrinya, merasa sangat bersalah. Dia sadar bahwa ambisinya untuk memiliki keluarga besar dengan banyak istri sebenarnya adalah bentuk egoisme yang tidak dia sadari. Dia ingin terlihat sebagai pria yang kuat dan sukses, tetapi dia lupa bahwa dalam setiap hubungan, ada perasaan yang harus dijaga dengan lembut. Setelah pertemuan tersebut, beberapa istri memutuskan untuk pergi. Mereka memilih untuk memulai hidup baru, jauh dari bayang-bayang rumah besar yang dulu mereka anggap sebagai tempat mereka berlindung. Bu Siti, meskipun dengan berat hati, juga memutuskan untuk berpisah dari Pak Ahmad. Dia merasa bahwa sudah waktunya bagi dirinya untuk mencari kebahagiaan yang selama ini hilang. Tentu saja, keputusan ini bukanlah hal yang mudah bagi Pak Ahmad. Dia merasa kehilangan segalanya. Dalam sekejap, rumah besar yang dulu penuh dengan kehidupan kini menjadi sunyi. Dia merasa hancur, tetapi dia juga tahu bahwa ini adalah konsekuensi dari pilihannya sendiri. Pak Ahmad belajar bahwa memiliki banyak istri bukanlah tentang kebanggaan atau status sosial. Ini tentang tanggung jawab yang jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Kehidupan setelah kepergian istri-istrinya membuat Pak Ahmad merenung. Dia mulai menghabiskan lebih banyak waktu di masjid, mendekatkan diri kepada Tuhan. Dia memohon ampun atas kesalahannya dan meminta petunjuk untuk menjalani sisa hidupnya dengan lebih baik. Dalam kesendiriannya, Pak Ahmad mulai memahami bahwa cinta sejati bukanlah tentang kuantitas, tetapi kualitas. Cinta adalah tentang perhatian, pengorbanan, dan komitmen untuk saling menjaga hati, bukan sekadar berbagi kehidupan. Setelah bertahun-tahun mencoba memperbaiki hidupnya, Pak Ahmad menemukan kedamaian dalam kesederhanaan. Dia mulai bekerja untuk membantu masyarakat, menjadi lebih peduli terhadap orang-orang di sekitarnya. Dia tidak lagi mencari kebanggaan dalam hal memiliki banyak istri, melainkan dalam hal bagaimana dia bisa memberikan dampak positif bagi orang lain. Cerita Pak Ahmad akhirnya menjadi pelajaran bagi banyak orang di desanya. Orang-orang mulai melihat bahwa kebahagiaan dalam hidup bukanlah tentang memiliki banyak hal, tetapi tentang bagaimana kita menghargai apa yang kita miliki. Pak Ahmad mengajarkan kepada mereka bahwa dalam kehidupan, kita harus selalu berusaha untuk berlaku adil, tidak hanya kepada orang lain, tetapi juga kepada diri kita sendiri. Pak Ahmad mengakhiri kisah hidupnya dengan kesadaran bahwa poligami, meskipun sah dalam agama, membutuhkan kebijaksanaan yang luar biasa untuk bisa dilakukan dengan adil dan penuh cinta. Bukan hanya soal berbagi secara materi, tetapi juga soal berbagi perhatian, kasih sayang, dan pengertian. Dan jika itu tidak bisa dilakukan, maka lebih baik memilih jalan yang lebih sederhana namun penuh kedamaian. Sahabat Markitul semua, itulah kisah luar biasa dari Pak Ahmad dan ke-10 istrinya. Sebuah kisah yang penuh dengan pelajaran hidup tentang cinta, keadilan, dan pengorbanan. Semoga dari cerita ini kita bisa belajar bahwa kebahagiaan dalam hubungan bukan hanya tentang jumlah, tetapi kualitas hubungan yang kita bangun. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika kalian suka dengan konten seperti ini. Dan jangan lupa tinggalkan sholawat Nabi di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.